Bayangkan kalian sudah punya pekerjaan, setiap pagi berangkat, 8 jam bekerja, menerima gaji setiap bulan. Secara teori, seharusnya kita sudah selesai. Kalian sudah melakukan bagian kalian, yaitu bekerja. Tapi bagaimana kalau setelah semua itu, uang yang kalian bawa pulang masih tidak cukup untuk hidup? Maka kalian akan mencari pekerjaan kedua, malam hari bekerja lagi, akhir pekan mengambil order, di sela-sela waktu menjadi freelancer, berjualan sesuatu, mencari klien di luar negeri, bukan karena kalian tiba-tiba ingin menjadi pengusaha, bukan karena kalian terobsesi menjadi kaya, tapi karena satu pekerjaan ternyata tidak cukup. Dan mungkin inilah alasan salah satu paradoks dunia kerja di Filipina. Seseorang bisa memiliki pekerjaan, bekerja keras, bahkan bekerja penuh waktu, tetapi tetap membutuhkan pekerjaan lain hanya untuk membuat hidupnya terus berjalan. Dan disinilah kita sering salah memahami hustle culture. Kita melihat seseorang punya dua pekerjaan, lalu kita mengatakan dia pekerja keras. Kita melihat orang mengambil set hustle setelah pulang kantor, lalu kita mengatakan dia punya mental sukses. Kita melihat freelancer bekerja sampai tengah malam, lalu kita mengatakan dia sedang membangun masa depan. Tetapi jarang sekali kita berhenti dan bertanya, kenapa satu pekerjaan tidak cukup untuk membangun kehidupan itu? Karena kalau seseorang memilih bekerja dua pekerjaan untuk membeli rumah lebih cepat, itu memang ambisi. Tetapi kalau dia bekerja dua pekerjaan karena satu gaji tidak cukup membayar makanan, sewa, transportasi, listrik, dan kebutuhan keluarga, itu cerita yang sangat berbeda. Yang satu sedang mengejar lebih banyak, yang lain sedang mengejar kata cukup. Dan perbedaan antara ingin lebih dan tidak cukup mungkin jauh lebih besar daripada yang terlihat. Filipina memberi kita gambaran yang menarik tentang persoalan ini. Negara ini memiliki jutaan bekerja yang tetap bekerja tetapi masih menginginkan tambahan jam bekerja, pekerjaan tambahan atau pekerjaan lain. Pada tahun 2025, Philippine Statistic Authority mencatat sekitar 5,82 juta pekerja di Filipina berada dalam kondisi underemployed. Mereka bukan orang yang tidak bekerja, mereka sudah bekerja, tetapi pekerjaan yang mereka punya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka terhadap pekerjaan yang lebih banyak. Bahkan sebagian dari mereka sudah bekerja 40 jam atau lebih dalam seminggu. Dan angka itu membuat satu pertanyaan menjadi sulit dihindari. Kalau seseorang sudah bekerja penuh waktu tetapi masih merasa perlu mencari pekerjaan tambahan, sebenarnya apa yang sedang tidak cukup? Dan jawabannya tentu tidak sederhana gaji. Biaya hidup berbeda-beda, kebutuhan keluarga berbeda, lokasi tempat tinggal pun berbeda. Ada yang menanggung anak, orang tua, cicilan, pendidikan, transportasi, tetapi justru karena itulah satu pekerjaan menjadi semakin rapuh sebagai satu-satunya sumber penghasilan. Ketika satu sumber pendapatan tidak mampu mengikuti semua kebutuhan, solusi paling cepat bukan selalu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bagi banyak orang, solusi yang tersedia adalah menambah sumber pendapatan. Maka lahirlah pekerjaan kedua, lalu pekerjaan sampingan, lalu pekerjaan dari rumah, lalu freelance, lalu gig, lalu bisnis kecil. Satu orang mulai memiliki beberapa sumber pemasukan sekaligus, dan dari luar semuanya terlihat seperti kreativitas, seperti keberanian, seperti diskarte, kemampuan mencari jalan ketika keadaan tidak memberi jalan yang mudah. Tapi ada sesuatu yang ironis, semakin banyak pekerjaan yang harus dilakukan seseorang untuk bertahan, semakin susah pula kita menyebutnya hustler. Seolah-olah memiliki terlalu banyak pekerjaan adalah suatu pencapaian, padahal mungkin orang tersebut hanya sedang mencoba memastikan akhir bulan tidak berakhir dengan angka minus. Dan Filipina memiliki satu keunggulan yang membuat fenomena ini semakin menarik, hubungan negaranya dengan ekonomi global. Pekerja Filipina sudah lama mencari penghasilan dari luar negeri melalui Overseas Filipino Worker. Pada 2024, PSA memperkirakan sekitar 2,19 juta Overseas Filipino Worker bekerja di luar negeri. Mereka mengirim uang kembali ke keluarga dan menjadi bagian penting dari ekonomi rumah tangga di Filipina. Di sisi lain, Filipina juga menjadi salah satu pusat penting industri BPO dan pekerjaan digital. Artinya, seseorang bekerja tidak lagi harus mencari penghasilan hanya dari pasar tenaga kerja di kotanya. Dia bisa bekerja untuk perusahaan atau klien di negara lain. Laptop dan internet membuat pasar tenaga kerjanya jauh lebih besar. Ini terdengar seperti kabar baik dan memang bisa menjadi kabar baik. Seseorang yang sebelumnya hanya punya satu pekerjaan, sekarang bisa mendapatkan klien kedua. Seseorang yang gajinya terbatas bisa mendapatkan penghasilan dari pasar global. Seseorang di luar Manila bisa menjual ke konsumen di kota lain
lain atau bahkan di negara lain. Tetapi peluang tersebut juga menciptakan sesuatu yang aneh. Ketika penghasilan bisa dicari kapan saja, pekerjaan juga bisa masuk ke hampir di setiap waktu. Pulang kantor bukan berarti selesai karena masih ada freelance. Setelah freelance selesai, masih ada toko online. Besok pagi, pekerjaan utama sudah menunggu lagi. Akhir pekan yang dulu digunakan untuk istirahat berubah menjadi waktu untuk mencari pemasukan tambahan. Dan semakin lama, batas antara pekerjaan dan kehidupan mulai menghilang. Dan lebih menarik, masyarakat tidak selalu melihat itu sebagai masalah. Justru sering dipuji. Setidaknya dia tidak malas, dia pintar cari uang, dia punya banyak sumber income, dia tidak tergantung pada satu pekerjaan. Dan semua itu benar. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak ikut dibicarakan. Apakah orang tersebut melakukan semua itu karena bebas memilih, atau karena tidak mampu memilih untuk tidak melakukannya? Karena kebebasan memiliki arti yang berbeda ketika seseorang punya pilihan untuk berhenti. Kalau kalian punya pekerjaan utama dan memilih memiliki bisnis sampingan karena ingin beli mobil lebih cepat, kalian sedang menggunakan kebebasan ekonomi. Tapi kalau kalian tidak bisa berhenti mengambil order karena tanpa order tambahan kalian tidak bisa membayar kebutuhan dasar, maka pekerjaan kedua bukan lagi pilihan, ia berubah menjadi kebutuhan. Dan disinilah hustle culture menjadi lebih menarik. Ia tidak selalu lahir dari ambisi, kadang ia lahir dari tekanan. Orang tidak selalu berkata saya ingin bekerja lebih banyak. Kadang kenyataannya adalah saya tidak punya pilihan selain bekerja lebih banyak. Perbedaan hanya satu kalimat tetapi konsekuensinya sangat besar. Karena kalau satu pekerjaan cukup, pekerjaan kedua adalah pilihan. Kalau satu pekerjaan tidak cukup, pekerjaan kedua adalah kebutuhan. Dan kalau pekerjaan kedua juga tidak cukup, orang akan mencari pekerjaan ketiga. Sampai akhirnya kehidupan seseorang bukan lagi tentang memiliki pekerjaan, tetapi tentang menggabungkan sebanyak mungkin pekerjaan agar satu kehidupan bisa tetap bertahan. Dan disinilah kita bisa melihat sisi lain dari budaya Descartes di Filipina, kemampuan untuk mencari jalan keluar ketika keadaan sulit memang merupakan kekuatan. Orang belajar beradaptasi, mereka mencari peluang, mereka tidak menunggu satu pintu terbuka. Kalau pintu pertama tidak cukup, mereka mencari pintu kedua. Tetapi ada paradoks di balik kekuatan itu. Kalau masyarakat terus dipaksa menjadi semakin pintar untuk mencari jalan keluar, kapan kita mulai bertanya, kenapa jalan utamanya tidak pernah cukup? Karena kita bisa terus memuji orang yang punya dua pekerjaan, kita bisa mengagumi orang yang bekerja sampai malam, kita bisa membuat konten tentang bagaimana seseorang menghasilkan uang dari 5 sumber berbeda. Tapi kalau jutaan orang harus mencari pemasukan tambahan setelah pekerjaan utama mereka selesai, mungkin persoalannya bukan lagi sekedar karakter pekerjaannya. Mungkin ada sesuatu pada pekerjaan utama itu sendiri, sesuatu yang membuat 8 jam kerja tidak selalu menghasilkan kehidupan yang cukup. Dan ini bukan hanya tentang Filipina. Filipina hanya memberi kita kaca pembesar, karena di banyak negara, termasuk Indonesia, fenomena yang sama mulai mudah ditemukan. Gaji utama tidak cukup, lalu orang mencari freelance. Pekerjaan tetap tidak cukup, lalu membuka usaha kecil. Pendapatan bulanan tidak cukup, lalu mengambil pekerjaan sampingan. Dan akhirnya, side hustle menjadi bagian normal dalam kehidupan. Kita bahkan mulai menganggap memiliki satu sumber penghasilan sebagai sesuatu yang berbahaya. Orang disarankan punya pemasukan kedua, ketiga, bahkan keempat. Sekilas terdengar seperti nasihat keuangan yang masuk akal, tetapi ada satu pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Kenapa seseorang yang sudah memberikan sebagian besar waktunya kepada satu pekerjaan masih harus mencari pekerjaan lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak? Mungkin masalahnya bukan manusia yang kurang hustle, mungkin masalahnya adalah satu pekerjaan yang semakin tidak mampu membeli kehidupan yang seharusnya bisa dibangun dari pekerjaan tersebut. Dan kalau begitu, ada sesuatu yang sangat ironis dari budaya hustle. Kita memuji orang karena mampu bekerja lebih banyak, padahal mungkin yang sebenarnya sedang kita lihat adalah orang yang sedang berusaha menutup kekurangan dari pekerjaan utamanya. Kita menyebutnya produktif, kita menyebutnya ambisius, kita menyebutnya Descartes, kita menyebutnya pekerja keras, tapi mungkin ada satu nama lain yang jauh lebih tidak nyaman, yaitu bertahan hidup. Karena pada akhirnya, pertanyaan bukan lagi kenapa orang Filipina punya hustle culture, pertanyaannya adalah jauh lebih sederhana. Kalau satu pekerjaan memang seharusnya cukup untuk membuat seseorang hidup layak, kenapa semakin banyak orang harus memiliki 2, 3, bahkan lebih banyak pekerjaan hanya untuk merasa cukup? Aneh memang, tapi inilah fenomena hustle culture di Filipina.